相馬の力になりたいんじゃ。変身。Henshin. Udah bahas episodenya kemarin, mari sekarang kita lanjut bahas previewnya. Kalau sudah bahas preview, tandanya akan ada episode penting nih yang bakalan tayang. Yes, di Kamen Rider Gabu episode 33 akan langsung ada debut dari salah satu mode Final Form Gabu, yaitu Over Mode. Apa aja hal menarik yang akan terjadi di episode nanti? Mari coba kita bahas dan juga kita prediksikan seperti biasa. Sudah ada 3 video ya mengenai Final Form Gabu yang Anda buat sejauh ini. First looknya di poster saga baru, sistematis Gochipotnya, dan juga yang paling terbaru ada bahas Ken Terebikunnya. Kalau di total lagi ada 4 guys, karena sebelum official first look Anda juga sempat bahas rumor-rumor sketchnya. Dan siap-siap, hari Minggu nanti udah siap bakalan muncul nih. Diawali dengan Over Mode dulu. Jika kita bahas momen-momen sebelumnya yang terjadi dan apakah sudah ada build up menuju Final Form Gabu ini, ya bisa dibilang kayak belum ada sama sekali. Jadi episode nanti baru akan dimulai build up dan juga prosesnya, dan bakalan langsung tercipta dan debut juga formnya. Ini sedikit kekhawatiran dan ketakutan kalau nanti episodenya akan jadi super ngebut dan punya problem terbesar di pacingnya yang benar-benar harus diperhatikan ya. Makanya bakalan penasaran sama eksekusinya nanti akan seperti apa. Coba deh kita ulik-ulik sedetail mungkin. Ana nangkepnya ya, ada 2 asal muasal atau jembatan kecil lah menuju Final Form Gabu ini. Pertama, yaitu saat momen Nyiaf itu menghampiri Dente Oji-san di episode 32 kemarin ya, dimana Nyiaf itu mengajak Dente kembali ke Stoma Company, tapi soal itu mendapat penolakan dari Dente. Karena hal ini, Dente Oji-san jadi was-was, karena ada kemungkinan besar penolakan dia ini tuh membuat dirinya jadi diincar oleh Stoma Company. Terlihat Dente langsung membuka lembaran kertas besar ya, seperti hendak membuat rancangan item baru, dan apakah ini tuh Gochipot? Bisa jadi guys ya. Yang kedua, ini kita tambah-tambahin aja guys ya. Probabilitasnya juga di sini ya masih 50-50 lah. Dan ini sih Ana ngambil teori dari kalian-kalian ya. Jadi ingat nggak kalian sama si bapak pemilik toko kopi yang jual snack-snack yang suka dimakan sama Soma? Jadi banyak yang bilang mungkin si bapak ini juga punya andil atas terciptanya Gochipot. Ya karena banyak jual snack-snack itu yang berkesinambungan. Ana aja di situ masih dibuat bertanya-tanya, si bapak ini siapa dan perannya itu nanti apa? Di episode 30 muncul, episode 31 muncul, tapi ya udah cuman gitu doang. Episode kemarin nggak muncul 32 ya. Jadi paling terakhir yang ngasih permen karamel ke Soma, Somanya itu menghasilkan Gochizo Caramel Mel ya, yang dia pakai untuk ngelawan satu agen di episode 32. Banyak yang berprediksi juga kalau si bapak ini mungkin ada kaitannya dengan keluarga ibu Soma, yaitu Inoue Michiru. Taunya cuman NPC doang ya, udah berteori kayak begini ya. Ya kira-kira itu aja guys ya. Jadi probabilitas paling gede sih yang kemungkinan pertama yang si Dente Oji-san itu ya. Jadi kita lihat nanti ya startnya itu akan seperti apa di episode 33 nanti. Kemarin DX Gochipot udah rilis hari Sabtu ya, tanggal 26 April di Jepang. Sekali lagi di Jepang. Udah banyak yang review juga, yang pastinya ya YouTuber Jepang ya. Pasti udah banyak yang denger Henshin soundnya juga. Anda juga udah denger selewat guys ya, bahkan sebelum tanggal rilis. Karena ada beberapa orang dalam yang udah dapat itemnya dan review duluan ya. Ya udah nggak heran lah yang kayak begitu ya. Jadi nggak perlu spam ya adik-adik ya. Di sini Anda mau kasih lihat beberapa detail lagi mengenai Gochipotnya. Berhubung udah ada beberapa foto detailnya yang Anda dapat dari website Kodansha. Ini cuman nambahin aja guys ya, nggak akan kita bahas lagi dari awal. Pertama, soal desain toples. Jadi dengan adanya permen gumi warna-warninya di dalam, ternyata sebagus itu loh guys ya. Seperti yang kalian lihat nih di gambar yang Anda liatin ke kalian ya. Kirain lapisan luarnya itu atau clear plastiknya itu warna clear ungu ya. Tapi ternyata clear bening. Yang bikin penampakan berbagai macam permen warna-warni di dalam itu jadi cakep banget dan juga outstanding banget. Tapi bukan bener-bener permen yang kayak terbuat dari plastik gitu ya di dalam ya yang Anda lihat ya. Karena ketika Gochipotnya itu digerakin atau dikocok gitu, ya permennya nggak kelempar-lempar ya. Mungkin stiker atau gimana ya, tapi terlihat kayak cakep banget, kayak real banget gitu ya. Dan ternyata juga seperti ini bagian belakang dari Gochipot. Tuh kan, emang dari depan itu kayak bulat gitu, bagus bentuknya kayak toples. Tapi pasti bagian belakang itu agak ribet dan ada bagian yang kayak condong maju gitu, karena harus nyediain slot biar bisa masuk ke Henshin Belt Gabu. Jadi sebagai tatakannya. Yang menarik perhatian Anda itu tombol kuning di atas guys. Dimana kalau kita pencet di mode defaultnya ini akan mengeluarkan beberapa suara, termasuk suaranya Soma. Nah, makin terjelaskan nih sistematis fitur attack dari Over ataupun si Master Gabu guys ya. Dimana ada gimmick, kita itu harus pencet bagian mulut atas Henshin Belt Gabu. Dan nanti gigi
si gigi kuningnya itu dari Henshin Belt Gabu itu bakal mencet si tombol kuning ini. Begitu ya. Gimik yang agak gimana gitu ya, tapi ya udahlah ya. Dan ketika Gochizo-nya itu nge-pop up, kan ada si monster atau Gochizo-nya di dalam ya, yang warnanya kuning itu. Nah, bahan Gochizo ini yang unik, yang terlihat seperti kayak karet soft gitu. Dan di dalamnya ada tombol. Kan buat ngeluarin jurus-jurusnya, si Over maupun si Master kan harus pencet si muka Gochipotnya ya. Baru dilanjut, tekan bagian mulut atas tadi, ya udah, begitu aja guys ya. Kalau gitu, mari sekarang kita dengarkan suara Henshin dari Gabu Over Mode dan juga Master Mode. By the way, sangat tumben ya, ini Bandai kagak review DX-nya sama sekali. Padahal ini final form loh. Jadi kita saksikannya di channel lain aja ya. Ini dia guys, kita saksikannya dari channel Rinceha ya. Jadi kita langsung aja dengerin suara perubahan final form Gabu, diawali dengan Over Mode dulu. Cakep suaranya. Over. Standby-nya guys. Ketika tuas diputer kayak ada suara Gochizo-nya loncat-loncat gitu ya. Asik. Itu dia untuk Gabu yang Over Mode ya. Sekarang lanjut aja kita langsung ke yang Master. Ini dia, Master Gabu. Kebalik ya, toplesnya. Tuh, tulisan Master di atas, guys. Suara standby sama. Agak beda ya ketika tuasnya diputer ya. Nah. Master Taste. Oke, itu dia guys ya suara perubahannya. Jadi kalian lebih suka yang mana, yang Over ataupun yang Master? Maaf juga ya kalau misalkan kurang jelas guys ya. Nanti mungkin kita bisa dengar lebih jelas di versi filmnya ya. Jadi komentar aja di bawah favorit kalian yang mana. Yuk, sekarang kita langsung bahas ke preview episodenya. Kamen Rider Gabu episode 33 berjudul One Hit Kill Over Gabu. Waduh, One Hit Kill coy. Apa ini tuh jadi dimiripin sama One Punch Man nih? Kan Over Gabu ditonjokkan kan kekuatan utamanya. Nanti si Bitter Gabu dikalahinnya sama si Over Gabu cuman sekali tonjokan dong. One Punch Man banget ya. Dan juga sesuai judul One Hit Kill. Tayangnya itu 4 Mei 2025. Dan Ibu Junko Komura sudah kembali lagi menulis episode kali ini. Dan sutradaranya seperti biasa ada Bapak Takayuki Shibasaki. Anda bacain dulu sinopsisnya ke kalian ya. Hanto yang terluka muncul di Happy Pare. Baru juga awal sinopsis, Bang Yanto udah diceritain jadi samsak, Pak. Ia diserang oleh seorang pria dengan gabu hitam di perutnya. Tetapi, siapa yang bisa melakukan modifikasi seperti itu? Soma menyimpulkan bahwa itu adalah Nyelf. Pria dengan gabu hitam itu sekarang menyerang Rakia dan berubah menjadi Bitter Gabu Breikuki Form. Soma bergegas membantu Fram yang sedang berjuang, tetapi kemudian Nyelf juga muncul. Nyelf mengungkapkan bahwa Bitter Gabu sebenarnya adalah Magen, seorang taipan di dunia bisnis. Apa tujuan mereka? Udah selesai. Kok agak terdengar biasa aja ya sinopsisnya ya. Kayak nggak ada yang wah banget gitu. Nah sekarang langsung aja kita breakdown previewnya. By the way, YouTube-nya Bandai sekarang nggak upload lagi preview episode dengan durasi yang lebih panjang seperti biasa ya. Apa ini tuh buntut gara-gara mereka pernah upload preview kecepatan yang sempet rame waktu itu ya? Nah yang pas mau debut Kamen Rider Back itu guys, nggak tahu juga sih ya. Atau harus pakai VPN nih baru muncul. Jadi kayak cuman region lock gara-gara yang kemarin, terus juga ya kita yang di luar Japan, ya outside Japan, pada heboh kan soal itu ya, kesebar kemana-mana itu ya. Ya mungkin mereka sekarang jadi ada penerapan baru seperti ini ya. Nah tapi di Instagramnya Kamen Rider TV Asahi juga ada guys ya. Ya udah dari situ aja ya. Langsung kita bahas. Ini dia Kamen Rider Bitter Gabu Breikuki Form. Dari usernya udah jelas ya siapa, yaitu Pak Magen, yang muncul lagi di akhir episode kemarin. Jadi udah ketagihan Dark Snake sampai-sampai dia itu rela melakukan apapun demi Dark Snake ini. Dimanfaatkan sama Boka jadinya ya, dan dikenalkan juga sama Nyelf. Sudah pasti juga Henshin Belt Bitter Gabunya ya dapat dari Nyelf, dimana di episode 31 kemarin di tempatnya Nyelf juga sudah ada Henshin Belt 1 ini ya yang Nyelf itu simpan. Emang masih agak nebak gitu kalau ini tuh dapetnya dari Kenzo Suga, tapi ya semoga dijelaskan ke
depannya ya. Dan soal foamnya, dia itu ya pakai Brekuki. Jadi ada kemungkinan foam Sparking Gumi itu ya nggak akan muncul lagi juga. Itu ya kayak menandakan ya udah itu tuh bitter gabu yang lama lah. Dan sekarang udah muncul yang baru dan juga dengan foam yang baru juga. Nah, Nyiaf juga akan hadir di salah satu pertarungan di episode nanti ya. Di sini dia itu kayak memperkenalkan atau kayak mengiwaekan si bitter gabu yang baru ini. Semoga soal tujuan Nyiaf di sini ya semakin jelas. Apakah soal ini tuh masih nyambung pasca kekalahan Kenzo Suga, di mana dia itu bilang serahkan sisanya padaku. Karena akhir-akhir ini Nyiaf itu terlihat sibuk banget ya. Asli sibuk banget guys. Nyimpen belt bitter gabu, ngebantu Jeep benerin Mimikyu-nya si Shita, ngasih wujud manusia ke Lisel sama Pak Magen, mampir ke istananya Boka, nyamperin Dente buat balik ke Stoma Company. Tuh, sibuk kan? Sampai anak kasih tahu tuh ya. Oke, dan inilah dia proses operasi atau modifikasi yang dilakukan Nyiaf ke Pak Magen ya. Terlihat ini tuh di tempat kerjanya Nyiaf. Tentu prosesnya yang memodifikasi gabunya Pak Magen menjadi kompatibel untuk dimasukkan Mimikyu ya. Terlihat tuh ya di tabletnya ada gambar Mimikyu-nya. Nggak cuman itu, tapi tentu operasinya agar Pak Magen bisa memakai Henshin Belt bitter gabu juga. Ada kemungkinan nggak sih langsung dipakein Henshin Belt bitter gabu tapi tetap bisa pakai wujud manusia dari si Mimikyu? Nah, jadi Mimikyu dicolok ke Henshin Belt bitter gabu. Soalnya Anda juga pernah lihat tuh ya di review orang, dia itu apa ya, Mimikyu-nya itu bisa dimasukin ke si bitter gabu ya. Ya kita lihat aja guys ya. Sampai-sampai di sini proses modifikasi ini juga disaksikan langsung oleh Boka Jardak. Jadi Pak Magen sampai rela begini ya demi dijanjikan Dark Snake. Sudah jelas. Jadi sama seperti Granyuto pekerja di Stoma Company jadinya ya, nggak ada bedanya. Pak Magen dengan wujud manusianya langsung nyamper ke dunia manusia, ketemunya sama Bang Yanto. Wujud manusianya berpakaian ala-ala butler dengan paras bapak-bapak tua ya. Jadi ya sama aja kayak wujud Granyuto, dia kan pakaiannya seperti kayak bangsawan gitu guys ya. Jadi info sekarang aja, yang meranin wujud manusia Pak Magen ini adalah Wataru Takagi, voice aktor sepuh. Emang sebelumnya dia udah ngisi apa aja? Ada Tobi dan juga Guru Iruka di Naruto. Ada Eikichi di Great Teacher Onizuka GTO coy. Dan juga Okuyasu di Jojo. Itu suara Okuyasu khas banget tuh ya dengan serak-serak Yankinya ya. Dan sudah di sini baku hantam dengan Bang Yanto. Pas dibuka bajunya sama Bang Yanto langsung nongol tuh bitter gabunya ya. Inilah scene dimana Bang Yanto dijadikan samsak lagi dan lagi. Dicekek, diputer, dibanting, bahkan sampai ditendang sampai nyeret tuh ya. Kasian sekali Bang Yanto. Karena di sini Pak Magen juga belum berubah jadi bitter gabu, ya mungkin Bang Yanto juga nggak berubah jadi Valen Frappe Custom gitu sekalian ya. Ya udah jadi samsak deh. Makanya setelah kejadian jadi samsak ini, dia itu ngelapor ke Soma di Happy Pare. Tuh gua lihat orang make belt bitter gabu. Dimana kan si Soma tadi menyimpulkan di sinopsis ya. Oh berarti ini ulahnya Nyiaf bisa dibilang. Dan langsung Soma itu bergegas pergi dengan motornya. Ini dari dulu sponsor helmnya itu selalu Arai ya. Sementara itu, Sachika berkunjung ke tempatnya Dente Oji-san. Terlihat Dente udah terkapar lemas kayak gitu ya. Berarti benar dugaan dia yang gak lama lagi setelah penolakan ke Nyiaf kemarin, dia itu langsung diincar sama Stoma Company. Kalau itu benar, ya ada gitu yang nyerang dia guys ya. Menurut kalian perlu nggak nih harus sampai ada kematian Dente di kemunculan Final Form Gabu ini? Kayak biar makin kerasa gitu pengorbanannya. Coba kasih tahu aja guys ya. Di sini Dente seperti ngasih tahu sesuatu gitu ya ke Sachika. Nih kalau prediksi Ana ya, Dente itu udah menyelesaikan rancangan si Gochipot. Tapi si Gochipotnya itu masih berupa kayak toples kosong yang belum ada permen-permennya. Jadi harus ada andil Soma lagi agar Gochipotnya itu selesai dengan sempurna. Soal Dente yang bisa menciptakan Gochipot sih ya, Ana setuju-setuju aja guys ya. Karena dia itu sering dikasih snack yang sama yang sering dimakan sama Soma juga. Jadi lebih tahu lah kompabilitasnya itu kayak gimana. Jadi Gochizo apa gitu yang pas buat si Soma. Dimana Dente sendiri juga yang mengoperasi Soma pas kecil. Makanya ada tuh yang namanya Akagabu. Padahal di scan yang Terebikun ya bisa jadi opsi tuh ya. Jadi semua karakter itu pada ngumpul di Happy Pare. Terus mereka dengan hati gembira bikin Gochipot ini tuh bareng-bareng. Jadi memang agak melawan arus ya dengan proses Final Form yang MC-nya itu selalu depresi dan juga galau dulu. Tapi ini tuh lebih ke happy-nya dan membuat kenangan untuk Soma itu sendiri ya. Jadi ingat, Soma itu juga tidak boleh kena mental. Berarti yang di scan kemarin ya kita lihat aja itu bagian apa guys ya. Ini dia scene saat Pak Magen itu berubah menjadi Kamen Rider bitter gabu. Terlihat ada Brekuki Gochizo yang sedang dia pegang. Jadi ini Brekuki yang sama yang digunakan Kenzo Suga buat berubah menjadi Kamen Rider Break juga ya.
Udah Bang Yanto yang jadi samsak tadi, kali ini Pak Magen yang berubah menjadi Bitter Gabu melawan Kamen Rider Fram. Soma juga ada di TKP ini dan terlihat menggunakan Blizzard Sorbet Form melawan Bitter Gabu ini guys. Apakah ini scene terakhir kita melihat Blizzard Sorbet Form? Jadi berasa bentar banget ya screen time-nya ya. Padahal Super Form, bahkan Keiking aja berasa lebih lama loh guys ya, yang kategorinya itu Upgrade Form. Gak hanya dengan Blizzard Sorbet Form-nya aja, tapi Soma juga dengan wujud manusianya melawan Bitter Gabu ini. Apa yang tadi dengan form Blizzard Sorbet aja, Soma itu nggak bisa menandingi Bitter Gabu versi Pak Magen ini. Kita coba ngomongin secara spek nih ya. Blizzard Sorbet jauh di atas Sparking Gumi. Tapi masa sih sama Bitter Gabu yang Break Cookie ini Blizzard Sorbet kalah Pak? Sampai-sampai Soma itu harus masih berjuangnya pakai wujud manusianya ini. Terlihat Soma dengan wujud manusianya ini menggunakan Gabuga Blade. Ini tentu jadi ngingetin awal pertikaian Soma dan juga Lakia guys ya, dimana Soma itu sampai nahan serangan Frame Breaker-nya Lakia pakai Gabuga Blade ini dengan wujud manusianya. Nah, ini dia salah satu proses terciptanya Gochipot. Anda udah jelaskan secara singkat pas bahas-bahas kemarin, ya dibahas lagi sekarang aja ya. Terlihat ada berbagai macam Gochizo Soma di situ lagi pada ngumpul. Ketika mereka pada ngumpul, mereka itu kayak langsung masuk gitu ya ke Gochipotnya, dan Gochipotnya itu bercahaya, ya udah, dan Gochipotnya akhirnya selesai tercipta 100%. Jadi ya si Gochipot ini berarti mirip-mirip lah sama item-item Kamen Rider lain yang mewakili semua kekuatan itemnya sejauh ini. Nggak ada bedanya Pak. Berarti si Gochipot ini tuh emang udah dibawa duluan sama seseorang ke tempat gelut ini. Kemungkinan besar sama Sachika yang udah ngebawa dari tempatnya Dente. Dimana prediksi Ane, toples Gochipotnya itu masih kosong sebelum diisi sama Gochizo ini. Udah selesai Gochipotnya, langsung dilempar sama Sachika ke Soma yang lagi gelut tadi dengan wujud manusianya. Lagi-lagi berarti di sini, kalau bisa kita simpulkan, ada andil Sachika di terciptanya item ini. Jadi dari upgrade form, super form, ada andil Sachika semua nih sampai final form. Ya iyalah, dia kan susah-susah ke tempatnya Dente, terus juga ke tempatnya Soma ya. Jadi adalah andilnya ya. Sini nih udah kayak Saber aja Pak. Itemnya bercahaya, padahal tadi kayak cuman dilempar doang sama Sachika ya. Somanya kurang babak belur nih ya di bagian ini ya, cuman kegores aja itu bagian pipinya. Ini dia Henshin pertama kali dari Soma ke final formnya. Ntar kita lihat aja ya, posenya itu sama banget seperti sebelum-sebelumnya sesuai prediksi Ane, atau ada yang berbeda. Karena kalau dilihat-lihat ya sama aja guys. Untuk sekuensnya terlihat mirip sama Popin Gumi ya, ada permen-permennya yang pada terbang di sekitar Soma. Coba itu kalau mata Soma ya, ini harapan sedikit aja ya. Coba kalau mata Soma dibikin sesuai dengan warna foam yang mau diakses. Bakalan keren nggak menurut kalian? Jadi kalau misalkan mau jadi overmode nih ya, matanya itu jadi oranye. Kalau jadi master ya warna matanya ungu seperti biasa. Jadi kita diperlihatkan dengan bagian Gochipotnya yang nge-pop up ya, dan ada wajah monsternya yang muncul. Ya mukanya kayak benyek begitu Pak. Ya udahlah seperti itu, dan ini dia salah satu proses perubahannya dari si Kamen Rider Gabu overmode guys ya. Jadi terlihat kok kayak ada soda-sodanya gitu ya. Dan untuk bagian akhir sebagai penutup dari si preview ini, terlihat si overmode ini tuh lagi kayak mau nonjok, tapi kayak ada api-apinya. Apakah ada elemennya nih ya si Kamen Rider Gabu final formnya satu ini? Oke, seperti itu guys. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan previewnya untuk Kamen Rider Gabu episode 33 yang bakalan tayang nanti tanggal 4 Mei ya. Anda bakal bahas semaksimal mungkin karena ini porsinya untuk final form. Jadi ditunggu aja guys ya untuk bahas-bahasnya secepat mungkin. Sekali lagi, ditunggu aja dengan sabar. Thank you semuanya. Mari kita diskusi. Kalau kalian ada prediksi dan juga teori-teori menarik yang kalian dapatkan dan juga pikirkan soal previewnya ini, menurut kalian gimana nanti jadinya, atau kalian ada teori menarik apa, silahkan komentar aja semua di bawah. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye-bye guys.